Pemerintah segera mengaudit pondok pesantren berusia tua yang memiliki bangunan dengan kondisi memprihatinkan. Rencana pemerintah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang siang tadi memanggil Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dua menteri membahas rencana audit yang menyasar pondok pesantren berumur tua dan yang kondisi bangunan tidak layak. Salah satu yang akan diaudit adalah pondok pesantren Al-Qazini yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur yang sudah berusia 125 tahun. Tindak perintah Presiden untuk melakukan penelaahan, penelusuran, dan upaya pembangunan masjid dan pesantren yang terutama kita anggap memiliki kerawanan-kerawanan yang tidak memiliki standar. Pesantren yang baru saja mengalami musibah seperti di Sidoarjo beberapa waktu yang lalu, memang usianya 125 tahun. Rata-rata pesantren-pesantren dengan bangunan yang sangat tua itu tidak diikuti dengan perencanaan yang memadai karena tiga hal. Yang pertama, keterbatasan anggaran. Sehingga pesantren sering menggunakan cara tambal sulam di dalam melaksanakan pembangunannya. Yang kedua, karena usia yang sangat tua, maka kita akan evaluasi. Dan kita akan mulai dari pesantren yang paling tua dan yang paling rawan untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul-betul segera melakukan pendataan di seluruh pondok pesantren di Indonesia, mengidentifikasi pondok-pondok pesantren di atas 100 tahun. Kita bisa mengidentifikasi misalnya pesantren Jawa bahkan ada 200 tahun seperti pesantren Tapak Berat. Kemudian di Sulawesi Selatan ya 100 tahun. Kemudian di Sumatera Utara, kemudian juga di Sumatera Selatan, di dalam Kementerian Agama yang mengelola madrasah dan pondok pesantren, 95% sekolah yang dikelola Kementerian Agama itu adalah swasta. Mungkin berbeda dengan Dikti dan Diknas, 95% negeri, ya kan? Tanahnya, bangunannya, semua diselesaikan oleh negara. Tapi kalau pondok pesantren, 95% itu adalah swasta murni. Kita Kementerian Agama hanya memberikan sedikit sebatas anggaran yang ada di Kementerian Agama di madrasah itu ya. Nah itu, sementara minat masyarakat ini terlalu banyak yang ke pondok pesantren. Kenapa? Karena mereka itu merasa anaknya lebih aman disekolahkan di pondok pesantren. Mereka melihat bahwa aman dari narkoba, aman dari pergaulan bebas, dan memang menunjukkan bahwa karakter anak-anak pesantren itu lebih dinilai oleh masyarakat, itu lebih terpercaya menciptakan karakter anak-anak yang saleh. Tapi pada saat yang bersamaan kita tidak mendapatkan anggaran yang cukup untuk 42.000 pondok. Pemirsa, pencarian korban ambruknya bangunan di pondok pesantren Al-Qazini resmi dihentikan. 67 dari 171 korban dievakuasi dari reruntuhan dalam kondisi meninggal dunia. Lalu bagaimana caranya agar tragedi serupa tidak terjadi lagi di masa depan? Mari sama-sama kita diskusikan dengan narasumber kami yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Yang pertama dari Surabaya, Jawa Timur, ada pakar teknik sipil struktur dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Muji Irmawan. Dan juga langsung dari Banda Aceh, kita terhubung dengan anggota Komisi 5 DPR RI, Irmawan. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam Pak Dodi. Baik, saya ke Pak Muji Irmawan dulu. Pak Muji, hasil analisa terkini Anda di lapangan, sebab saya tahu hari ini juga Anda tadi di lokasi Pak ya. Seperti apa Pak? Ya, jadi alhamdulillah bisa saya sampaikan bahwa telah selesai proses evakuasi korban semalam dan dilanjutkan dengan evakuasi pembersihan puing-puing bangunan yang roboh, yang dimana proses pembongkaran bangunan yang roboh ini perlu mendapat perhatian khusus karena terdapat elemen-elemen struktur yang roboh ini menyangkut ke kondisi bangunan existing. Alhamdulillah semalam sudah kita potong semua kaitan-kaitan yang menyentuh bangunan existing sudah kita bebaskan sehingga alat-alat berat bisa segera menghancurkan semua puing-puing yang ada untuk
loading ke lokasi pembuangan akhir di Jabon. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa konstruksi bangunan yang akan dibangun apapun bentuknya, terutama pada fasilitas pendidikan, itu harus betul-betul dikerjakan dengan teknik yang baik dan benar. Itu yang bisa saya sampaikan agar di kemudian hari kita tidak akan mendapatkan musibah yang menelan korban cukup banyak, terutama pada anak didik kita. Demikian Nusantara TV yang bisa saya sampaikan. Pak Muji, bisakah dikonfirmasi bahwa kalau sepemahaman saya namanya musibah itu kan tidak muncul sendiri atau bahasa kerennya ujuk-ujuk mak bedunduk begitu. Dia terdiri dari sebuah peristiwa-peristiwa kecil, kelalaian manusia sehingga akhirnya berdampak pada hal besar atau musibah yang kita sepakati dan itu terjadi beberapa waktu lalu. Anda bisa menyampaikan bahwa ini merupakan salah satu bukti bahwa ada hal-hal kecil yang abai atau lalai terkait dengan konstruksi, Pak? Ya, dengan hasil pemeriksaan saya mulai hari Senin sampai beberapa hari kemudian, maka bisa saya sampaikan bahwa ambruknya gedung musola Al-Qasimi ini merupakan kegagalan struktur. Jadi apa yang dimaksud dengan kegagalan struktur adalah di mana elemen-elemen struktur yang ada itu tidak mampu menerima beban-beban yang bekerja. Ini yang menjadi hal penting yang perlu saya sampaikan. Nah, kenapa elemen struktur ini tidak mampu menerima beban yang bekerja? Karena terutama pada saat pembangunan yang dilakukan secara bertahap pada gedung di Pondok Pesantren Al-Qasimi adalah sambungan-sambungan yang dilakukan, hubungan antara balok kolom, hubungan antara kolom dengan kolom itu tidak dilaksanakan dan dikerjakan sesuai standar teknis yang berlaku. Begitu tumbuh dari lantai 1 ke lantai 2, lantai 2 ke lantai 3, beban semakin berat, hubungan antara balok kolom juga kurang sempurna, maka dalam waktu singkat, begitu salah satu hubungan ini tidak mampu menerima beban, maka dia akan bergeser ke sambungan-sambungan lainnya yang akan juga menjadi tidak kuat, dan dalam waktu yang singkat koleksi ini bisa terjadi bersamaan. Seperti lapisan kue yang turun bersama-sama sehingga menyebabkan penghuni yang di bawah akan mengalami hantaman dari lapisan bangunan yang ada. Dan di sini terlihat sekali bahwa lapisan-lapisan tersebut masih sebagian utuh, tapi balok dan kolomnya sudah banyak yang rusak, sehingga akibatnya menimpa warga atau santri yang ada di bawah. Nah, hal penting yang kami sampaikan, mari kita bersama-sama mematuhi aturan teknis yang berlaku, khususnya sambungan yang terjadi antara balok-balok dan kolom-kolom. Ini dilakukan tidak memenuhi standar. Sekali lagi, ini penting bagi kita. Siapapun yang mau membangun, mohon hal ini diperhatikan. Standar teknisnya ada, bisa dipakai sebagai acuan. Demikian yang bisa sampaikan Nusantara TV. Baik, satu lagi Pak, ini soal teknis kan, artinya dari tahap awal ada sebuah kegagalan pengawasan. Saya tidak ingin menyebutkan ini kecolongan, karena bangunan itu kan prosesnya dibangun di depan mata ya Pak ya. Dinas yang terkait harusnya melakukan pengawasan. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini Pak? Ya, jadi tentunya ini perlu kerjasama dari semua pihak. Bagi pemohon yang akan membangun bangunan gedung, siapa saja, khususnya masalah gedung yang difungsikan untuk fasilitas umum, fasilitas pendidikan, mohon bisa segera langsung ke pemerintah daerah setempat untuk minta konsultasi teknis, minta bantuan teknis. Saya kira pemerintah daerah setempat akan membantu untuk memeriksa, membantu untuk mengarahkan agar nantinya mulai dari perencanaan itu berjalan dengan baik. Begitu sebaliknya, pemerintah daerah harus cukup aktif untuk memahami perkembangan daerah-daerahnya, kawasan-kawasannya, bila mana ada seseorang atau lembaga yang ingin membangun bangunan bertingkat, itu segera didatangi untuk dibantu masalah, diberikan konsultasi teknis mengenai cara membangun yang baik, mengenai data-data yang dibutuhkan agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Saya kira interaktif antara dua pihak, pemohon dan pemerintah daerah bisa dilakukan dengan baik, karena pemerintah daerah juga cepat memahami siapa yang akan membangun. Begitu tidak ada perencanaan, begitu tidak ada pengawasan, maka pemerintah daerah bisa segera
mendatangi dalam rangka untuk memberikan konsultasi. Ya. Saya kira itu mestinya sudah bisa dilaksanakan dengan baik.